Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat berjumpa kembali dalam Berita Sultan Siang di edisi Jumat 11 November 2022. Kita akan membahas tema kita yang sangat menarik terkait dengan jelang Pilpres tahun 2024 dan bagaimana elektabilitas dan tentu juga popularitas tokoh-tokoh yang sudah mulai muncul untuk bertarung di kontestasi politik tahun 2024 mendatang. Telah hadir di studio Sultan TV bersama dengan kita narasumber kita yakni Mas Arief Nurul Imam selaku Direktur Indo Strategi. Assalamualaikum Mas Arief, selamat siang. Waalaikumsalam Mbak, selamat siang. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah mau hadir di studio sama-sama, Sultan TV siang hari ini. Baik, Mas Arief, kita akan bicara soal kontestasi politik 2024 mendatang. Ini masih 2022, namun memang sudah mau mendekati akhir 2022, menuju ke awal 2023. Bagaimana saat ini partai politik dan juga mungkin tokoh-tokoh sudah mulai bermunculankah saat ini? Ya, tahun 2022 kita tahu tahapan pemilu sudah dimulai, ada pendaftaran, kemudian verifikasi partai politik, baik secara administrasi maupun manual. Artinya tahun ini juga sejatinya telah terjadi geliat partai politik dalam melakukan persiapan menghadapi jelang pemilu. Di sisi lain kita juga tahu bahwa para tokoh potensial yang ingin maju dalam Pilpres 2024 juga mencoba menggalang dukungan, baik dukungan dari partai politik sebagai syarat untuk maju dalam Pilpres maupun dukungan publik masyarakat untuk mendapatkan elektabilitas sehingga memiliki potensi kemenangan. Saya kira dua hal tadi yang bisa kita lihat di tahun 2022 ini. Kita harus sepakat bahwa ini tahun politik, partai politik sudah bekerja mengkonsolidasikan kekuatannya dan tokoh-tokoh juga sudah menggalang dukungan baik di level elit maupun grassroots. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, ini mendekati awal tahun 2023 untuk mempersiapkan kontestasi ya, Pilpres 2024. Sudah bermunculan juga tadi nama-nama tokoh dan kemudian partai politik barangkali memang sudah tengah mempersiapkan dan juga memanaskan mesin-mesin politiknya ya Mas Arief. Dari sejumlah nama, mana yang kemudian muncul begitu dominan di tengah masyarakat? Saya kira untuk partai politik hari ini PDIP masih memuncaki perolehan suara, disusul Demokrat, Gerindra, dan seterusnya. Tetapi memang fluktuasinya masih naik turun, tetapi tiga partai yang saya kira mapan ada PDIP, Gerindra, Golkar maupun Demokrat itu selalu di 5 besar. Saya kira untuk partai naik turunnya hanya masih kisaran di bawah 1 digit. Sementara untuk capres juga masih tokoh-tokoh yang selama ini muncul, minimal ada beberapa tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi, ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, dan ada Anies Baswedan. Selain kemarin ada kejutan Pak Ridwan Kamil juga mulai mengerek elektabilitas. Oke, ini ada hal yang menarik, Prabowo Subianto ternyata punya suara yang masih cukup besar, Mas Arief. Iya, Pak Prabowo tentu dia merupakan tokoh yang potensial maju dalam Pilpres karena satu-satunya yang telah memiliki tiket untuk mendaftarkan di KPU. Kita tahu untuk mendaftar di KPU menjadi capres dan cawapres harus didukung partai politik. Kedua, Prabowo Subianto ini memiliki histori politik yang panjang di mana dia telah banyak bertarung di kontestasi Pilpres 3 kali dalam Pilpres sehingga memiliki modal politik yang hari ini kita tahu dia berada di 3 besar bahkan berada di level 1 atau 2. Oke, Mas Arief, kalau kita bicara soal elektabilitas dan juga popularitas 5 teratas saat ini dihuni oleh siapa saja? Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno. Oke, Ridwan Kamil ya, ternyata muncul dalam 5 besar bursa Pilpres 2024. Bagaimana dengan angkanya? Apakah ada satu tokoh yang kemudian sangat muncul
cukup tinggi atau mungkin masih fluktuatif tadi yang Saya kira masih fluktuatif untuk Pilpres ya. Oke. Kemudian kita juga ingat bahwa Nasdem ini sudah mendeklarasikan capresnya Pak Anies Baswedan. Ini bagaimana kemudian untuk arus kontestasi politik partai politik yang lain, apakah kemudian juga akan turut menyusul Nasdem untuk kemudian juga mendeklarasikan calon presidennya? Ya, Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, meskipun Nasdem tidak memiliki kecukupan dukungan di parlemen untuk mencalonkan calon presiden. Karena itu Nasdem juga harus menggalang koalisi, membangun poros politik dengan partai politik lain. Sementara yang bisa kita lihat misalnya sekarang intens menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat dan PKS. Tetapi nampaknya hingga hari ini juga masih belum ada titik temu, karena di PKS sendiri juga ingin mengajukan Ahmad Heriawan, mantan gubernur Jawa Barat, dan Partai Demokrat tentu juga ingin mengusung Mas AHY untuk maju dalam Pilpres. Saya kira ini titik perdebatan yang seru ketika mereka sepakat berkoalisi. Dan bisa jadi kalau mereka tidak sepakat, poros ini bisa bubar di tengah jalan. Misalnya ketika Mas AHY yang diusung menjadi cawapresnya Pak Anies, bisa jadi PKS tidak bergabung di poros ini sehingga tidak terpenuhi syarat untuk maju dalam Pilpres. Oke, ada kekurangan suara ya sebagai syarat maju dalam Pilpres. Kemudian Mas Arief, kalau kita bicara soal ini, ada hal yang menarik. Kalau tokohnya tadi 5 besar, ada nama-nama seperti Prabowo Subianto, kemudian juga ada Ganjar, Anies Baswedan, kemudian Ridwan Kamil yang ini tidak ada partai politik ya? Tidak ada partai politik. Kenapa kemudian elektabilitas partai politik dengan tokohnya ini tidak beriringan, Mas Arief? Saya kira memang secara umum banyak ketua umum partai yang tidak memiliki elektabilitas tinggi. Hanya Prabowo Subianto yang memiliki elektabilitas paling tinggi, dan Mas AHY itu pun masih di bawah 1 digit. Kalau kemudian pertanyaannya kenapa tokoh partai politik tidak memiliki elektabilitas tinggi, kita tahu orang simpati kepada tokoh itu karena banyak hal. Bisa jadi kinerja, bisa jadi karena track recordnya, bisa jadi karena komunikasi politiknya. Kalau kemudian kita lihat misalnya dari mereka yang memiliki elektabilitas tinggi, itu politisi tetapi juga seorang yang menjabat jabatan publik. Artinya politisi saja tanpa jabatan publik juga tidak begitu memiliki peluang untuk menggenjot elektabilitas. Artinya yang variabel menentukan saya kira memiliki jabatan publik, sehingga dari jabatan publik itu menjadi panggung sekaligus unjuk kemampuan dalam mengelola sebuah tanggung jawabnya sebagai pejabat publik. Oke. Ini ada track record tadi yang kemudian masyarakat lihat selama menjabat sebagai kepala daerah misalnya. Kemudian kalau kita boleh menghitung-hitung atau mungkin memprediksi, Mas Arief, kira-kira akan ada berapa pasang calon nanti di kontestasi? Kalau yang saya sampaikan di banyak media selama ini kemungkinan 3 paslon. 3 paslon. Tetapi kita lihat dinamika politik selanjutnya bisa 2 bahkan bisa 4. Tapi kalau secara poros politik hari ini yang terlihat 3 lah, bisa 4, tetapi juga bisa 2 ketika terjadi kesepakatan elit. Tetapi kalau soal poros ini lagi-lagi persoalan elit politik, sehingga kita susah menerka dan menerba. Itu Mbak. Tapi kemungkinan besar 3 saya kira. 3 pasangan calon yang kira-kira mungkin secara kemungkinan besar akan ikut serta pada kontestasi Pilpres tahun 2024. Kemudian bicara soal PDIP, ini masih menjadi partai politik yang cukup populer saat ini. Bagaimana Mas Arief melihat ini? Rasanya masih belum ada sikap yang jelas ya. Dia akan mengusung capresnya siapa, Mas Arief?
Saya kira PDIP memiliki kemewahan politik, memiliki privilege karena PDIP adalah satu-satunya partai politik yang bisa mengusung capres dan cawapres secara mandiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Kalau kemudian hari ini ditunggu oleh publik, saya kira wajar-wajar saja karena PDIP selain sebagai partai pemenang pemilu juga partai yang bisa mengusung secara mandiri. Kalau kemudian dilihat kenapa hari ini PDIP belum mengumumkan siapa yang akan diusung, tentu ini sebuah kalkulasi politik dari Bu Mega. Apalagi kita tahu juga di PDIP ada beberapa kader, terutama 2 kader, Mas Ganjar Pranowo dan Mbak Puan Maharani yang potensial maju dalam Pilpres ke depan. Artinya kalau kemudian hari ini masih belum diumumkan, saya kira itu sebuah untuk melihat sejauh mana kader-kader yang layak diajukan, dan tentu saja ada kalkulasi-kalkulasi politik yang tengah dilakukan oleh PDI Perjuangan. Ya, baik. Dan biasanya partai politik ini di masa-masa akhir ya, ini baru menentukan PDIP selalu last minute itu biasanya. Last minute bisa berubah-ubah dan juga masih terus melihat keadaan dan mungkin barangkali bagaimana lawan-lawannya, lawan-lawan partai politiknya. Baik, Mas Arief, ini mungkin ada 5 nama tadi yang kemudian berada pada 5 besar kontestasi Pilpres 2024. Apakah nanti kemudian akan ada muncul nama-nama baru dan mungkinkah nama-nama baru ini juga bisa melejit ke permukaan? Ya, kalau bicara peluang kuda hitam tentu saja ada karena masih ada rentang waktu tersisa. Yang saya lihat beberapa tokoh yang potensial jadi muncul itu Pak Jenderal Andika. Nanti pasca pensiun Panglima TNI bisa jadi dia elektabilitasnya melonjak drastis. Kita tidak tahu. Itu yang saya kira potensi untuk menjadi kuda hitam dari sekian tokoh yang telah beredar. Ya, oke. Baik, terima kasih banyak Mas Arief Nurul Imam yang sudah membersamai kita ya dalam Berita Sultan Siang di edisi ini. Kita juga masih menunggu bagaimana kemudian keseruan kontestasi Pilpres nanti tahun 2024, dan kita lihat nanti di awal tahun 2023 akan kemudian ada manuver dan juga lobby-lobby politik yang seperti apa. Mas Arief, silakan terakhir apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV, silakan. Ya, pemirsa Sultan TV, saya kira tahun ini adalah tahun politik, dan karena itu kita sebagai warga negara yang memiliki hak politik tentu harus mencermati dan mengamati siapa-siapa yang layak untuk didukung sehingga menjadi para pemimpin kita. Dari situlah saya kira ketika masyarakat kritis dan memilih berdasarkan pertimbangan rasional akan melahirkan pemimpin yang kredibel dan mengabdi pada kepentingan publik secara luas. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Arief Nurul Imam, Direktur Indo Strategi. Semoga nanti dekat-dekat 2024 nih ya, kita bisa undang kembali Mas Arief untuk kemudian berbicara lagi bagaimana kontestasi politik dan juga Pilpres tahun 2024. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan hadir kembali dalam Berita Sultan Siang lainnya dengan tema-tema menarik bahasan lainnya. Akhir kata, saya Dea Lintawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.